wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Bersama saya Rizal Yusuf Setiawan. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas terkait ISO 9001, yaitu tentang jaminan mutu. Kali ini saya akan membahas ISO yang lain lagi, yaitu ISO tentang manajemen lingkungan, atau biasa yang kita sebut dengan ISO 14001 atau ISO 14001. Nah, ini sangat penting, ISO tentang Environmental Management System, karena setiap lembaga ataupun perusahaan harus memperhatikan manajemen lingkungan. Nah, dan juga ini adalah salah satu ISO yang familiar kalian dengar ya, selain ISO tentang jaminan mutu dan K3. Oke teman-teman, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita membahas dan kupas tuntas terkait ISO 14001 ini. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng agar selalu dapat update info terbaru video di channel saya. Mari teman-teman, kita simak pembahasan terkait ISO 14001. Adapun outline-nya adalah pendahuluan, tujuan ISO 14001, manfaat ISO 14001, ISO 14001 versi 2004 dan 2015. Lalu yang terakhir adalah prinsip ISO 14001 tahun 2015. Nah, ini adalah pendahuluannya ya. Jadi pada saat ini kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat sudah semakin tinggi, termasuk juga di negara berkembang seperti di negara kita Indonesia. Jadi perlindungan terhadap lingkungan terus dikumandangkan oleh para aktivis lingkungan. Perlindungan lingkungan sebenarnya merupakan implementasi sistem manajemen lingkungan, yakni meminimalisir kerusakan lingkungan melalui operasional perusahaan yang terlaksana dengan baik sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindarkan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan maupun industri untuk menyamakan standar dalam manajemen lingkungan, maka dibuatlah ISO 14001 yang merupakan sistem manajemen lingkungan. Nah, standar ini dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Ini adalah contoh dari sertifikat-sertifikatnya. Nah, lalu untuk selanjutnya, perusahaan ataupun organisasi yang mendaftarkan diri akan mendapatkan sertifikat seperti ini jika dinyatakan kompeten dalam bidang manajemen lingkungan. Lalu apa sebenarnya tujuan ISO 14001? Tujuannya tidak lain adalah untuk memungkinkan organisasi dari semua jenis atau ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen untuk bertanggung jawab pada lingkungan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan. Lalu manfaat ISO 14001 itu apa aja? Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah bagi produsen. Nah, produsen di sini bisa jadi adalah perusahaan, lembaga maupun institusi ya. Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah meminimalisir potensi konflik antara pekerja dan pengusaha dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat, dan meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu dan biaya. Nah, jadi ketika kita lingkungan kerja sudah sesuai standar, nah maka itu dinilai sudah layak untuk karyawan ataupun pekerja yang ada di sana. Hal yang kedua adalah menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan dengan lebih terencana dan terstruktur. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana menuju terciptanya ekoefisiensi. Dan terakhir adalah menjaga citra bisnis industri. Jadi selama ini tuh citra bisnis industri sangat lekat dengan yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, jadi kalau sudah tersertifikasi ISO 14001, nah itu citra dari industrinya itu bisa dikatakan ramah lingkungan, atau sistem manajemen lingkungannya itu sudah sesuai standar. Lalu yang kedua adalah manfaat ISO 14001 bagi lingkungan.
Yang pertama tentu berkurangnya pencemaran lingkungan dan juga penurunan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya atau B3 juga. Lalu yang selanjutnya adalah pengurangan limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri, misalnya mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility. Jadi di sini itu ada namanya pengurangan resiko terjadinya penyakit akibat kerja juga bisa jadi. Nah, lalu apa perbedaan dari ISO 14001 yang tahun 2015 sama 2004? Nah, versi baru yang 2015 ini sejajar dengan Annex SL. Jadi kurang lebih sama dengan ISO yang lain. Jadi ada kompatibel di situ. Ya seperti ISO 9001, ada juga ISO yang lain. Salah satunya ISO 20000 dan lain sebagainya. Jadi supaya integrasi antara ISO tersebut bisa menjadi lebih mudah. Jadi kalau yang versi lama mempunyai 4 klausul, versi baru memiliki 10 klausul yang sesuai dengan Annex SL. Nah, lalu perbedaan yang kedua itu ada kepemimpinan. Sehubungan dengan kebijakan lingkungan di dalam ISO 14001 tahun 2015 akan ada penekanan terhadap perlindungan lingkungan hidup yang berhubungan dengan ruang lingkup perusahaan. Ya bisa dibilang contohnya itu antara lain keberlanjutan sumber daya seperti air, mineral, energi listrik, dan lain sebagainya. Lalu pencegahan perubahan iklim dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah perspective life cycle. Nah, di sini itu berbeda dengan yang 2004. Jadi pada ISO 14001 tahun 2004 itu identifikasi terhadap aspek lingkungan serta evaluasi dampak lingkungannya masih belum spesifik. Nah, jadi yang untuk 2015 ini sudah lebih spesifik. Lalu yang terakhir adalah komunikasi internal dan eksternal. Jadi ISO yang versi 2015 ini nantinya akan membuat klausul terpisah antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi lebih dirinci lagi. Adapun prinsip-prinsip dari ISO 14001, nah itu yang pertama adalah komitmen dan kebijakan lingkungan. Apa aja maksudnya di sini? Jadi kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat. Lalu mencangkup komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, harus ada improvement. Terus ada pencegahan pencemaran, entah itu pencemaran air, udara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu patuh pada peraturan serta menjadi kerangka kerja bagi penetapan tujuan dan sasaran. Lalu yang kedua itu planning. Nah, perencanaannya di sini mencakup identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, identifikasi dan akses terhadap persyaratan peraturan, adanya tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dan konsisten dengan kebijakan, dan adanya program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Jadi di sini juga termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kerangka waktunya seperti apa itu harus ada. Lalu yang ketiga adalah implementasi dan operasi. Menyangkut definisi, dokumentasi dan dokumentasi peran dan tanggung jawab. Pelatihan yang memadai, terjaminnya komunikasi internal dan eksternal, dokumentasi tertulis, sistem manajemen lingkungan dan prosedurnya, lalu pengendalian operasi yang terdokumentasi, dan juga prosedur tindakan darurat yang terdokumentasi. Lalu yang keempat itu adalah pemeriksaan dan tindakan perbaikan, mencakup prosedur yang secara teratur memantau dan mengukur karakteristik kunci dan kegiatan dan juga operasinya. Lalu yang kelima itu tinjauan ulang manajemen. Jadi di sini isinya adalah manajemen itu mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan keseluruhan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan,
dan juga efektivitas sistem manajemen lingkungan terhadap perubahan yang terjadi ataupun yang saat ini sudah diimplementasikan di perusahaan. Thank you and see you in the next video.